presented by Diego Takupas. Ladies and gentlemen, please welcome the new live performance by Takupas Dance Crew. Takupas Dance Crew. Tepuk tangan di sini ramai banget di studio kali ini ya. Nah, ini ada Takupas Dance Crew. Ada siapa aja sih di sini? Boleh dikenalin dong. Ada Coach Diego di sini. Tepuk tangan dong buat Coach Diego. Coach, mau dikenalin siapa-siapa aja sih yang datang di Sapa Indonesia pekan hari ini? Ini ada Cynthia, Cynthia, halo Cynthia. Chelsea, Halo Chelsea. Andri, Hai. Natania, Natania. Fla, halo. Jesslyn, Jaslyn. Oh my god, Jesslyn. Putri, Halo Putri. Flo, Hai Flo. Elin, Elin. Luna, Luna, halo. dan Chelsea lagi. Chelsea lagi, ada dua Chelsea. Chelsea-nya ada dua. Ya. Nah, saya pengen tanya sama Coach dulu nih. Coach, ini kan anak-anak usianya dari berapa tahun sampai berapa tahun yang ikut Takupas Dance Crew? Untuk di sini dulu deh. Dari 6 tahun 6 tahun, siapa yang 6 tahun di sini? Wih, Putri. Hai Putri. Terus? sampai 16. 16 tahun. 16 tahun. Tapi kalau yang tergabung dari Takupas ada berapa usianya? Dari berapa Kalau ke berapa? yang sekarang paling kecil ada yang 4 tahun ada. Ada yang 4 tahun? 4 tahun ada. Oh, karena nggak diajak karena masih tidur kali ya? Iya masih mimpi. Masih mimpi. 4 tahun paling kecil, paling besar? Paling besar tuh ada 20-an. Oh, 20-an. Jadi range-nya dari anak-anak sampai dewasa. Kita maju sedikit karena biar Oh, iya, shoot maju. sama kamera. Jimmy Jeep tuh boleh tuh dada-dada di situ tuh. Nah, itu dia ya. Reza, saya Ya. kalau lihat Takupas Dance Crew tuh mengingatkan saya sama masa kecil saya. Oh, Karena suka dulu dance juga juga? dancer. Oh, dancer. Jangan Coba dong, salah. praktekin nanti Aduh, ya. jangan nanti. Waktu SMP, SMA tuh ikut dance juga. Nah, kan ini kelihatannya kompak banget. Latihannya berapa lama sih, Coach Diego? Kalau untuk koreografi yang ini kita kemarin sih baru latihan. Kemarin baru latihan. Kemarin. Ya, Sombong kemarin banget latihan. coach. Kemarin baru latihan, Iya. sekarang udah kompak banget. Emang udah berapa lama teman-teman Kalau dari untuk Takupas? karena kita Takupas itu ada 2. Untuk sanggarnya sendiri pertama ada di Surabaya Oke. dan yang kedua di Jakarta. Di Jakarta ini kita baru sekitar 6 bulan ya. 6 bulan di sini. Gitu baru buka lah. Baru buka Ya. dan sekarang tapi udah banyak member di Jakarta ya? Udah lumayan. Tapi kalau jenis dance-nya kan ada hip hop, ada popping, locking, kayak gitu-gitu kan. Ya. Nah, kalau Takupas Dance Crew sendiri apa sih sebenarnya? Kita lebih combine dengan antara teknik kayak hip hop, popping, locking dan memang dengan dance yang lagi tren sekarang sih, lagi viral. Karena anak-anak zaman sekarang kan viral itu aku pengen yang viral dong. Pengen yang viral. Nah, jadi kita combine antara teknik dan dance yang viral yang gampang tapi maksudnya tidak membuat mereka jadi bosan. Betul. Nah, Tapi ternyata- ada tambahan lagi kayaknya, Ti. Apa tuh? Koplo Bang Jali tadi. Oh iya benar. Nah, aku penasaran juga nih Apa sama tuh? salah satu dari teman-teman Takupas, Cynthia ya. Cynthia, kenapa sih apa awalnya pengen dance itu dari kecil kah atau misalnya ngelihat siapa punya idola terus jadi pengen dance terus akhirnya gabung sama Takupas, boleh cerita dong? Mungkin aku suka dance dari hobi aja sih. Kayak ngeliat itu kayak seru, asik. Jadi aku mencoba untuk kayak coba-cobain aja, ternyata lumayan lah bisa gitu. Bisa. Sejak kapan? Sejak
sejak kecil sih udah bareng kakak-kakakku juga ngedance bareng. Berarti awalnya ngelihat di TikTok, ngelihat idola atau gimana? Di idol-idol K-pop sih. Oh, idol-idol K-pop. Oh, ini mau gabung sama Baby Monster atau Blackpink mungkin ya? Yes, gitu ya. Cheese. Salah lagi ya. Nah, kalau misalnya Putri, saya mau tanya Putri nih. Putri, udah berapa lama ikut latihan nari? Itu pas 2 bulan. Pas 2 bulanan. Ini yang mau ikut Putri atau disuruh mama papanya? Mau ikut Putri. karena Putri ya? Enggak disuruh mama papanya ya? Enggak ya? Oh, jadi pada seneng Reza pelan-pelan nanya, dia ketakutan. Enggak dong, kan berani ya lah. Tas. Tuh, dia mikir dulu mau tos kayak gitu. Nah, ini Takupas Dance Crew ini sebetulnya awalnya tuh terbentuk karena memang dari hobi Coach Diego sendiri atau mungkin ada beberapa teman-teman atau pernah lomba bareng gitu akhirnya membentuk Takupas Dance Crew? Oke, kalau untuk terbentuknya kita sendiri udah dari tahun 2009 ya. Udah mau 15 tahun. 1 Mei besok nih kita 15 tahun. Jadi terbentuknya juga dari memang inisiatif saya karena saat itu juga saya hobinya ngedance dan memang pengen maksudnya menyalurkan bakat ini di satu sanggar dan juga pengen mengajarkan ke teman-teman. Oke, nah ini juga ada Flo dan juga Fla. Ya. Ya, nah saya mau ke Flo dulu. Flo, kalau misalnya ikut dance ini udah berapa lama sama Takupas dan kenapa? Dan paling sulit tuh saat latihan dance apa sih? Kalau aku ikut dance, kalau aku udah suka dance dari sejak masih kecil. Oh sekarang udah gede ya berarti ya? Oke. Aku masih pakai pampers. Dari umur berapa tuh kira-kira Flo? 1 tahun. 1 tahun udah suka dance? 1 tahun saya masih ngapain? Iya ya, kayaknya masih belajar berdiri juga ya, masih belajar jalan. Dari 1 tahun suka dance sampai sekarang. Ya. Terus apa yang dance paling suka itu genrenya apa? Biasanya Jenisnya? kayak TikTok gitu sih. Oh dari TikTok ya. Ya. Contohin dong satu ke saya. Kayak gimana sih yang paling disuka? Apa ya? Boleh agak maju Flo di sini Flo. Aja. Gimana Flo? Ini dance apa namanya? Apa namanya? Yang dari Baby Monster. Oh boleh. Baby Monster. Ayo. Yeah, kata makasih. Tuh, cheese, bukan hus. Oh, Gitu Reza. Tepuk tangan dong. Oh, itu ya. Karena emang lagi rame juga di media sosial gitu ya. Nah kalau Fla, dari kapan ikut Takupas dan kenapa tertarik ikut Takupas? Dari sejak masih kecil, dari umur 2 tahun. Terus aku tertarik karena dance-nya unik dan asik juga. Yang bikin tertarik dan unik itu dance apa pertama kali ngeliat? Dance hip-hop gitu. Gimana? Contohin di sini. Eteo. Deng. Pernah ikut Nah, lomba juga nggak? Kenapa? Pernah ikut lomba juga nggak? Pernah. Nah, Nah. berarti udah jago dong. Kita lihat nih kalau lomba kayak gimana. Oke lah kalau gitu. Silakan lah. Oh gitu. Ini juga susah loh. Perlu susah latihan ya. Oh susah, menurut aku gampang sih. Gampang ya? Nanti kita gimana kalau kita adu kebolehan aja kita? Wih. Kira-kira kita perlu latihan nggak ya, Ci? Nggak usah, perlu, nggak usah. Langsung aja ya. Langsung Tapi nanti aja. kita perlu latihan dulu 3 menit lah, kita harus iklan. Abis itu kita berdua latihan akan battle dance sama Battle teman-teman. dance bareng Kira-kira teman-teman. menangkan siapa ya? Saya, Aci, atau Takupas? Tapi nanti usai jeda tetap bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan.
ini Mantap, aku mantap. tas dulu dong. Tos. Iya. Keren. Gimana Nah, ini Reza? tadi battle dance gitu ya. Sini dong. Nah ini tadi battle dance yang coach ini apa sih yang dilakukan sama teman-teman dari Takupas tadi? Ah, gimana? Tadi battle dance. battle. Nah itu biasanya sering dilakukan kah pada saat latihan atau memang pada saat kejuaraan polanya nanti seperti itu? Untuk kejuaraan juga ada yang kayak gitu. Terus waktu latihan juga sering mereka battle-battle kayak gitu sih. Oh, oke. Karena apa? Ya kayak lagi main terus tiba-tiba aku bisa gini loh, kamu bisa nggak? Wah aku juga bisa. Nah, Oke, unjuk gitu, skill kan. ya? Iya. Oke. Nah, Luna, ini Luna ya? Luna, kalau latihan dance itu lebih susah latihan ngafalin koreo atau power, melatih power? Power. Power ya. Nah, biasanya kalau latihan power tuh kayak gimana sih? Harus exercise dulu kah? Kayak misalnya nge-gym misalnya untuk bisa ningkatin power atau kayak gimana sih latihan powernya untuk dance? Power biasanya sih Kak Diego ngajarinnya ulang-ulang aja terus kaki dibuka terus tambah powernya lagi gitu sih latihan terus. Kalau ngafalin koreo sebenarnya butuh berapa lama sih? Iya tergantung koreonya. Tergantung koreonya. Nah, paling susah tuh ngafalin koreo dengan genre dance seperti apa sih? Yang baru-baru ini dipelajarin itu yang Jepang. Oh, Jepang kayak gimana tuh Jepang? Nanti ada. Oh, nanti ada. Oke. Tapi kayaknya yang paling gampang untuk dihafal ini ya, kayaknya yang viral-viral di TikTok kali ya, karena sering nonton, terus juga karena sering lihat jadi gampang ngafalinnya juga. Nah, tapi kalau misalkan latihan untuk lomba kan ini nggak cuma sendirian ya, sama teman-teman juga. Nah, itu gimana sih ngelatih kekompakannya? Mungkin Flo mau jawab? Secara latihan sehari-hari terus juga ditambah powernya terus. Nah, kalau aku tuh dulu latihan dance untuk kompetisi dance gitu ya, apalagi yang di tingkat provinsi kayak misalnya yang sekaligus sama ini loh perlombaan ini basket. Ya, tahu kan? Iya. Nah, itu kan biasanya ada drama ya di kelompok tuh kayak misalnya, "Ih, kamu powernya kurang ini." Nah, itu gimana sih Gak caranya? usah di perlombaan ya, Ci. Tadi aja Coach Diego power, udah gitu terus. Nah, kan? Nah, itu gimana sih caranya biar tetap kompak dengan segala dinamika yang ada gitu? Kalau di kita sih lebih mungkin kebiasaan aja sih. Memang power, teknik dan kekompakan tuh nggak bisa diciptakan instan. Memang harus dilatih terus. Akhirnya lama-kelamaan jadi kebiasaan. Karena mereka udah kebiasaan itu, ya akhirnya nanti mereka udah tahu di saat beatnya di sini gimana, blockingnya gimana. Itu untuk lomba sih. Jadi kalau memang lomba itu seperti kita mau lomba ini minggu depan ini kita ada lomba. Oh, ada lomba. Ada lomba. Nah, lomba itu latih terus 1 minggu itu ulang terus sampai benar-benar mereka sudah hafal luar kepala lah. Yang nanti lomba ini yang mana aja? Semuanya? Yang gede-gede aja sih. Oh, yang gede-gede. Luna, Saya enggak kok, saya enggak ikut. Saya enggak ikut, saya di sini aja. Jangan, Nah, nanti. Coach, kalau tadi melatih dari sejak dini untuk power terutama. Karena ini kan walaupun beatnya juga santai, tapi ketika ada power, pasti yang nonton juga lebih semangat. Begitu ya. Nah, ini ngelatihnya dari sejak dini seperti apa sih? Apakah harus gerak-geraknya harus semangat semua setiap saat pada saat latihan? Itu seperti apa sih? Kalau untuk semangat, kita setiap kali latihan pasti harus semangat ya. Cuman karena memang kalau udah latihan kan anak-anak yang kecil-kecil ini, memang kan kalau kita suruh latih fisik kan nggak mungkin. Karena memang mereka masih kecil. Kita nggak bisa harus memaksakan mereka untuk fisik. Tapi kalau untuk misalnya kayak mau perform di sini ya kayak kemarin mau perform di sini ya itu memang harus di-push. Oke. Tapi kalau untuk rutinitas kita nggak terlalu karena badan mereka masih berkembang. Kita jangan sampai membuat kayak ada kasus dulu teman saya ada kasus dia masih kecil udah benar-benar latih yang keras akhirnya pertumbuhannya jadi terganggu ya? Ya terganggu. Oke. Mas Diego, tapi penasaran nih, untuk melatih koreografi ke anak-anak yang masih kecil-kecil, itu gimana? Karena kan mungkin menguji kesabaran juga ya? Pasti. Gimana, boleh cerita? Pasti dalam hati banget itu nih orang tua di sini. Ada lebih loh. Gini, kalau untuk kesabaran pasti karena anak-anak yang ngedance itu pasti anak-anak yang hiperaktif. Itu pasti karena mereka maksudnya hiperaktifnya mereka tuh di benar-benar saluran dance. Jadi kalau untuk kesabaran itu pasti dan kadang-kadang kalau mereka lagi malas, saya ajak main. Misalnya kayak ajak main badannya diputar, diangkat. Jadi akhirnya moodnya mereka bagus.
latihan lagi. Tapi sekali lagi nih dengan perlakuan khusus yang sudah terlatih begitu, Ya. tidak sembarangan begitu ya. Nah, coach ini gimana sih cara bangun mood, terutama para orang tua mungkin yang keinginan waktu remajanya pengen jadi penari nggak terwujud disalurkan ke anaknya. Nah, ketika dibawa anaknya yang sebenarnya nggak mau, tapi orang tuanya memaksa gitu. Nah, gimana cara membuat si anak ini juga cinta juga sama dance? Kalau masalah cinta itu kita juga nggak bisa paksain ya. Betul. Nggak enak ya coach kalau cinta dipaksakan ya. Itu udah beda lagi. Oh sih. iya, terus lihat Terus kalau misalnya kayak gini, ada yang kalau untuk kasus ada kayak orang tua ngajak anaknya karena pengen anaknya ada kegiatan lah, tapi anaknya nggak suka. Betul. Ya paling memang kita juga nggak bisa paksain. Sebulan 2 bulan kalau memang dia udah nggak suka ya sudah kita ikhlasin. Tapi kalau misalnya memang anaknya awalnya nggak suka, tiba-tiba pas datang, oh kok anaknya jadi ini ya lebih bersemangat. Malah anaknya yang kadang-kadang sampai ingetin orang tuanya, ayo ma latihan, udah jam segini jangan sampai telat. Nah kayak gitu sih. Oke. Jadi bagaimana terus-terusan dikenalkan dulu biar Ya, mereka tahu dan bagaimana keseruannya. Karena kita berdua udah kenal, ayolah kita dance. Ayo. Ayo, Battle ini tim nih. saya. Ini Saya tim kita saya. bagi dulu. Saya dikomandoi sama Fla di sini. Fla, boleh Fla dikasih lihat Fla gimana battle dance pertama. Ya. Boleh di sini ya Oke. teman-teman. Oh, leadernya Fla, aku Iya leadernya dong. Flo. Oke. Boleh. Ayo sini, turun di sini. Kayak tadi kita Oke. battle. Nah, posisi kayak tadi. Ayo tim kita harus Coach dibantu, jurinya ya, tim dia. Coach. Oke. wasitnya ya. Nah, kita ikut. Kita ikut. Kasih lagu musik. Ya, ayo. Ya, jalan dulu. Reza, tolong Reza. Powernya. Jangan marah. Ganti, sini. Powernya. Power. Lebih semangat lagi, lebih semangat. Nih. Iya. Goyang. Ya. Yap, ganti. Siap, ayo. Siap. Ayo. Kakinya mana yang kurang semangat? Ya, oke. Hey. Oke. Lanjut. Oh, lanjut. Lanjut lagi. Tinggal. Ayo, panggil. Sa. Anak pinggulnya. Sa. Kawan. Sa. Apa lagi? Reza kayaknya nggak perhatian kan? Pinggul. Masih di Sapa Indonesia akhir pekan bersama Taku Pas. Coach, battle dance tadi ngap juga sih ya. Lumayan Karena ya. memang perlu latihan ya coach ya. Enggak, itu kayaknya usia deh. Oh iya. Nah tapi kalau misalnya idealnya latihan buat anak-anak ini dalam seminggu intensitasnya berapa kali sih coach? Seminggu idealnya 2 kali sih. 2 kali seminggu agar apa? Biar mereka fisiknya mereka terlatih, terus mereka juga bisa penghafalannya mereka juga bisa bagus. Dan karena kalau misalnya udah nggak, misalnya latihannya cuman sekali atau berapa kali gitu, kadang-kadang nanti pas ketemu lagi lupa. Makanya kayak misalnya kayak kita gini ada persiapan mau lomba, latihannya minimal sehari sekali. Jadi setiap hari. Oke. Setiap hari. Jadi benar-benar sampai kuasai. Kalau Chelsea latihan dance-nya ini setiap hari atau seminggu berapa kali? Tapi Chelsea punya gerakan khusus. Gimana? Oh gitu, iya. Setiap hari atau gimana? Seminggu sekali? Setiap hari, tiap pulang sekolah atau kayak gimana? Tiap pulang sekolah sampai rumah aku joget lagi. Oh gitu, tapi berarti latihannya nggak cuma di sanggar tapi di rumah juga? Kalau di rumah ini latihannya sendirian atau sama mama atau sama siapa? Sendirian. Sendirian. Coba Emang- kalau latihan di rumah Iya, kayak gimana, kayak gimana? Chelsea? Latihan Ayo. di rumah Ayo dong dance di depan apa? dong Chelsea. Ayo, dance-nya gimana? Gimana? Ayo. Yang gampang-gampang aja. Ayo. Gimana, dance apa?
K-pop atau Oh, TikTok? dance bentuk lilin ya? Gimana dance apa? Ayo, apa? 1, 2, 3. Cing. Ca. Iya. Oh, iya. oke. Iya. Iya. Ca. Ca. Cing. Oh, Iya. gitu. Nah, Chelsea ini punya idola nggak? Misalnya suka K-pop atau apa? Suka K-pop. K-pop apa? Suka apa? Yang K-pop gitu. Ini misalnya Blackpink atau Baby Monster atau apa paling suka? Dua-duanya. Dua-duanya paling suka. Semuanya suka lah ya. Ini kalau dilihat kan mirip ini aja ini Blackpink. Oh, iya. Nah, selain Chelsea juga ada Cynthia di sini. Cynthia, latihan pertama kali dari Takupas ini gampang gak sih ngikutinnya? Susah banget. Yang pertama kali kamu masih inget apa latihannya saat itu? Latihan dance sama Takupas. Udah lupa semua. Oh, sudah lupa, berarti lama banget ya. Iya. Ini malu-malu gini. Mas Diego. Tapi paling jago genre apa kalau Cynthia? Tergantung sih, mungkin kalau emang orang-orang kelihatannya susah, tapi kalau misalnya dipelajari terus, mau sesusah apapun ya pasti bisa sih. Misalnya apa? Ya, apa ya? K-pop. 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 Nah, kan susah. Kan udah latihan. Kita santai. Ayo. Cynthia. Ayo, K-pop dong. Ayo. Cynthia. Ayo Kalau buktikan. sama kayak flow tadi gak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Ayo, siap. Oke, di tengah, Sini. di tengah. Nah, Oh iya, Ah. Ya. langsung. langsung dong. Siap. Go. Semua. Ya. Oh ini she's. Sis lagi. Sis. Wih. Sis. 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 Udah gitu deh. Oke. Nah, kalau latihan dasar coach emang harus berdasarkan K-pop atau idola atau seperti apa sih untuk melatih orang-orang yang mungkin baru bergabung begitu? Kalau untuk basicnya, kalau ya basic ya, makanya kita memang latihannya basic dulu. Ya tetap basic, tapi kadang-kadang gini, anak-anak ini kan zaman sekarang anak-anak kalau kita latih basic itu kan kadang-kadang bosen. Ya. Apa sih latihan ini? Gak mau, aku pengen yang kayak gitu. Jadi kita memang lebih fokuskan ya udah ngikutin dance yang lagi viral, tapi tetap kita masukin basic di situ. Jadi tanpa mereka sadari mereka sudah latihan basic. Nah, karena kalau benar-benar kayak misalnya kita mau latih mereka basic di misalnya popping atau locking gitu ya. Kayak misalnya kita latih gini, pump, hit. Nah, Bisa gitu kan, Kak? itu kan mereka jadinya bosen. Gak bisa, gak mau. Anak-anak Iya. gak bosen. Jadi bener-bener gimana caranya basic itu kita masukin di dance-dance yang memang mereka lagi suka. Biar fun gitu ya. Iya, tetap nah, fun. coach kan ini kan katanya tadi mau ini ya, mau ada lomba ya, ada event Iya. selanjutnya. Lo mau ikut lomba juga? Kapan? Selasa minggu depan ini. Selasa minggu depan. Dulu ya? Iya. Itu di mana? Lomba di mana? Lomba apa? Di Global Mandiri, lomba kayak event Jepang gitu. Oh, event Iya. Jepang gitu. Vla sebenarnya kita mau tanya, cuma Vla nggak pakai clip on, jadi nggak apa-apa nih teman-teman aja yang menjawab ya. Nah kalau coach terakhir apa yang memang bisa disampaikan pemirsa Kompas TV buat teman-teman yang ingin bergabung sama Takupas Dance Crew? Oke, untuk teman-teman yang mau bergabung bisa nanti hubungi di sini. Nggak ada. Bisa hubungi nanti ke Kariska sebagai yang memang ngatur semua, manajer juga. Di Instagram? Di Instagram ada, di YouTube ada. Instagram namanya apa? Di Instagram kita namanya Takupas DC. Takupas DC Nah, ya. DC-nya Dance Crew, cuman Dance kita Crew. singkat Takupas DC. Di YouTube Takupas Dance Crew, di TikTok Takupas DC juga, terus di Facebook juga ada Takupas DC. Jadi ya udah ya tadi. Semua umur, semua kalangan, semua jenis Semua semua umur, bisa semua bergabung. kalangan dari anak kecil sampai ke emak-emak juga ada. Oke, Oke. kalau gitu. Abis ini saya mau follow, abis itu saya mau join sama Oke. semua di sini. Karena abis ini ada perform dari teman-teman. Boleh pakai posisi dulu dong teman-teman semua di sini. Yuk, siapa yang mau perform? Oh, oke. Lagi menunggu mereka perform, Di atas. kami berdua harus pamit undur diri dulu. Untuk itu Betul. saya Muhammad Syareza. Dan saya Asri Gunawan, terima kasih sudah bersama kami di Sapa Indonesia akhir pekan hari ini. Sampai ketemu lagi.